Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan 5 orang anggota. Ada Brian Eri Kurniawan dengan NIM 17190777. Lalu ada Nurlian Zuan Pratama dengan NIM 17190134. Lutfi Dwi Septian Wiryanto dengan NIM 17190107. Ada Regita Wanda Kusuma Wardani dengan NIM 17190798. Dan terakhir ada Ahmad Ferdiansyah dengan NIM 17190785. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah web programming dengan tema Wildlife Lovers. Wildlife Lovers sendiri merupakan sebuah forum berbasis web bagi komunitas dan masyarakat pecinta satwa liar. User web dapat saling melihat dan berbagi hasil foto satwa yang mereka ambil di habitat aslinya. Pada web ini juga, user bisa mendapatkan informasi dan wawasan tentang satwa liar. Terkait latar belakang, di era serba digital seperti saat ini, dapat ditemukan berbagai inovasi baru dan canggih, yang tentunya semakin memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas, juga dapat memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai informasi, edukasi, dan wawasan dengan cepat. Seperti halnya dengan website-website yang memberikan informasi tentang berbagai macam hal. Sebagai contoh, pembuatan website yang di dalamnya memberikan informasi tentang berbagai macam satwa liar, yang berisikan gambar hewan, nama hewan, dan kategorinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Ya, baik, Lian, terima kasih. Untuk slide selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya. Jadi pada slide ini tuh ditampilkan halaman dari web yang kelompok kami buat, yaitu web mengenai forum komunitas pecinta satwa liar, yaitu dengan nama webnya itu adalah Wildlife Lovers. Nah, lebih tepatnya yang ditampilkan saat ini adalah halaman dari home atau halaman pertama yang akan ditampilkan ketika seseorang ingin mengakses web ini. Kemudian pada bagian kanan atas terdapat navbar yang ketika diklik langsung akan terarah pada halaman yang akan dituju. Di navbar ini ada home, kategori, sign up, login user, dan juga login admin. Untuk kategori di sini meliputi jenis-jenis dari satwa liar itu sendiri, yaitu ada burung, reptil, mamalia, primata, dan juga ada serangga. Selanjutnya di sini ada tampilan dari halaman timeline. Jadi halaman timeline ini tuh berisi kumpulan postingan-postingan yang telah dibuat atau diupload oleh user. Nah, jadi di halaman timeline ini tuh akan ditampilkan gambar dari satwa tersebut, terus juga kategorinya, kategori jenis hewannya, gitu. Terus ada nama satwanya juga, detail satwanya, dan juga ada user atau nama user yang mengupload tersebut. Tuh. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah halaman dari sign up. Jadi halaman sign up ini adalah halaman untuk melakukan pembuatan akun. Jadi jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa menginputkan data-data yang dibutuhkan pada halaman sign up ini. Jadi kita bisa menginput username, nama, email, password, dan juga konfirmasi password untuk melakukan pembuatan akun. Ketika kita sudah melakukan input terhadap kolom-kolom tersebut, maka kita bisa melakukan klik button yang create account untuk melanjutkan proses pembuatan akun. Jika kita sudah selesai melakukan pembuatan akun, maka kita bisa langsung terarah ke halaman login user. Next. Nah, ini adalah halaman login user. Jadi login user di sini tuh kita bisa melakukan input username dan password sesuai dengan username dan password yang telah kita inputkan di halaman sign up pada saat melakukan pembuatan akun. Tuh. Next.
Next. Nah, Ini udah login admin. oh iya. Selanjutnya di sini ada halaman login admin. Jadi login admin ini untuk username dan passwordnya itu adalah dengan username-nya admin dan juga passwordnya itu admin. Jadi untuk halaman login admin ini untuk username dan passwordnya itu sudah disetting sebelumnya pada saat melakukan coding pada proses pembuatan web ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Ya, terima kasih Regita. Untuk slide selanjutnya di sini menampilkan dashboard user. Sini di dashboard ini ada berbagai pilihan, yaitu ada menu gambar dan list gambar, lalu ada data pribadi, lalu user juga bisa mengirim pesan lewat dashboard ini, lalu user bisa logout juga. Dan di sini juga user bisa melihat postingan populer, yaitu di mana postingan foto-foto tersebut kita bisa lihat viewersnya ada berapa aja. Contoh di sini ada orang hutan, ada 43 views, dan komodo itu 39 views dan seterusnya. Lalu di situ juga bisa dilihat nama usernya Muh Ilyas. Next. Lalu selanjutnya menu posting gambar. User di sini bisa memposting gambar dengan memasukkan judul gambar, lalu memasukkan deskripsi gambar yang akan dipost. Lalu di sini juga ada pengaturan lainnya, yaitu berisikan dengan kategori hewan yang akan dipilih, yaitu ada burung, mamalia, reptil, dan serangga. Lalu gambar yang akan diupload bisa langsung diklik pilih file yang ada dalam device user tersebut. Lalu setelah semua sudah diisi, judul, deskripsi, pengaturan, dan pilih file, bisa langsung pencet tombol publish yang ada di sebelah kanan ini yang berwarna biru. Next. Lalu pada slide selanjutnya ini ada list postingan, itu list gambar-gambar yang telah dipublish. Nah, gambar yang baru saja dipublish oleh user tidak akan langsung terpublish karena belum di ACC oleh admin. Ini seperti contoh gambar beruang madu ini, statusnya itu belum dipublish karena belum terpublish oleh admin. Next. Lalu pada slide selanjutnya ini ada data pribadi user yang berisikan username, nama, email, dan password user tersebut. Dan di sini bisa mengganti username, nama, email, password. Next. Lalu selanjutnya ada menu kirim pesan untuk user ke admin, yaitu dengan mengisikan nama user, email, lalu pesan yang akan dikirim. Apabila sudah diisi semua, bisa ditekan tombol kirim pesan yang berwarna biru ini.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian Erik Kurniawan. Baik, terima kasih Ahmad. Oke, untuk ini di slide selanjutnya di sini ada dashboard admin. Dashboard admin ini akan muncul setelah kalian menglogin dari sisi admin. Ini adalah tampilan dari dashboardnya. Di sini ada jumlah pengunjung dari setiap browser, yaitu di sini ada Chrome, ada Mozilla Firefox, Googlebot, dan juga Opera. Lalu di bawahnya di sini ada grafik dari pengunjung bulan ini. Ini ada tanggal beserta jumlah views-nya. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Terus di bawahnya juga ada postingan populer, seperti pada dashboard user. Lalu di samping kanannya juga ada pengunjung dari device lain, yaitu device mungkin iPhone yang menggunakan Safari, iOS gitu. Lalu ada lainnya. Dan untuk di sisi kiri ini di sidebar, di sini ada menu gambar, ada list data user, dan ada data admin, inbox, juga ada tombol logout. Oke. Di sini selanjutnya di sini ada pengajuan pos. Pengajuan pos ini akan muncul listnya jika user telah membuat post, sudah mempublish seperti tadi yang ditunjukkan oleh Ahmad. Lalu dia akan di request masuk ke sini posannya ke web ini, ke halaman ini. Untuk admin, agar admin bisa update status ini, di sini tombol ini untuk di approve, untuk disetujui untuk di post. Oke, next. Sini ada kategori gambar. Kategori gambar ini terdiri dari 5 pada website ini, yaitu ada burung, reptil, mamalia, primata, dan juga serangga. Di sini admin juga bisa menambahkan kategori baru dengan mengklik add kategori, serta bisa mengedit, mengubah kategori yang sudah ada, lalu juga bisa menghapus kategori yang sudah ada. Oke. Selanjutnya di sini ada list user terdaftar. Di sini ada list dari user-user yang telah terdaftar pada web, yang telah masuk database. Di sini admin bisa melihat namanya, nama dari user, emailnya juga, serta admin bisa juga menghapus melalui tombol yang ada di kolom aksi ini. Oke, next. Sini ada data admin. Ini ada jumlah admin yang telah terdaftar pada web, pada database. Di sini ada yang pertama ada administrator, admin yang sedang login. Di sini admin bisa mengubah data dirinya, serta bisa menghapus dan bisa menambahkan admin baru di sini. Oke, lanjut. Lalu di sini ada menu inbox. Ini adalah berisikan pesan-pesan yang telah ditulis oleh dari user untuk admin. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ahmad bahwa user bisa mengirim pesan kepada admin. Jika sudah, nanti pesannya akan masuk ke halaman ini. Sini sebagai contoh ada pesan dari user bernama tester dengan email testing@gmail.com yang berisikan pesannya, "Halo Min, websitenya keren." Di sini admin bisa menghapus juga jika sudah terlalu banyak pesannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemokan webnya di sini. Kelihatan nggak semua nih webnya? Oke. Bentar, saya refresh. Kelihatan. Oke, ini adalah tampilan dari home seperti tadi di awal. Sini ada header, ada navigation bar yang berisikan home kategori dengan 5 kategorinya, ada sign up,
tombol sign up, ada login user, serta ada login admin. Sebelah kiri sini ada logo beserta keterangan dari web. Jika scroll ke bawah, di sini akan lanjut ke timeline. Timeline ini ya berisikan post-post yang telah terpost gitu, yang telah muncul di timeline oleh user. Di sini ada hewan-hewannya, ada kategorinya. Di sini ada reptil, mamalia, serangga, serta ada nama-nama dari hewannya. Di deskripsinya tertulis gambar ini terambil di provinsi mana, serta nama usernya yang mempost. Oke, saya akan mendemokan cara sign up, cara daftar user. Sini akan langsung masuk ke halaman sign up. Sini kita tulis aja tes user pada kolom username. Namanya user. Lalu pada sisi email tesuser@gmail.com. Untuk password kita tulis saja 1 sampai 6. Ketika ulang lagi, confirm password. Lalu kita akan pencet create account. Jika berhasil daftar, akan langsung masuk ke halaman login dengan ada keterangan Anda berhasil terdaftar. Kita langsung daftar aja dengan username yang tadi, yaitu test user. Lalu kita login dengan password 1 sampai 6. Lalu kita pencet login, sign in. Oke, seperti tadi ini sudah masuk ya ke halaman dashboard. Sini ada usernya. Selamat datang user. Ini dashboard dengan postingan populer. Sini lalu saya akan mendemokan cara post gambar. Sini kita masukkan judul, yaitu saya akan mendemokan posting musang luwak. Oke. Lalu untuk di sisi deskripsi, kita tulis gambar di mana gambar ini terambil, terfoto. By user, dengan user yang mempost tes user. Kita tulis. Untuk kategori kita pilih sebagai mamalia. Gambar kita akan pilih. Oke, setelah terisi semua, setelah kita isi, kita akan pencet publish. Lalu akan masuk ke list postingan, halaman list postingan dengan postingan yang tadi. Ini adalah postingan yang barusan kita publish dengan status tulisan yang muncul itu belum publish karena harus di-approve oleh sisi admin terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan pergi ke data pribadi. Di sini user bisa melihat data pribadinya serta mengubah dari datanya sini jika ingin diubah. Mungkin akan saya demokan sebagai mengganti username jadi mengganti nama sebagai user 1, email dan password yang tadi. Oke, di sini telah terganti namanya menjadi user 1. Lalu kita akan pergi ke halaman kiri pesan. Di sini kita tulis nama kita, yaitu test user atau user 1, seperti telah kita ganti tadi.
dengan email yang tadi, tesuser@gmail.com. Lalu pesan, ini pesan sebagai contoh. Kita pencet kirim pesan. Oke, akan ada muncul tulisan pesan Anda berhasil terkirim. Oke, itu saja untuk dari sisi user. Sekarang kita akan coba ke sisi admin. Sini kita pergi ke halaman awal. Lalu kita pencet login admin. Lalu kita tulis username admin, yaitu admin dengan password yang sama, admin juga. Nah, ini akan muncul ke sisi dashboard admin, ya berisikan tadi pengunjung, jumlah pengunjung dari device, dari browser, lalu pengunjung bulan ini, grafiknya, serta postingan populer dan pengunjung dari device lain. Oke, kita akan ke menu gambar. Di sini menu gambar pilihannya admin bisa mempost gambar juga ya dari sisi admin. Tapi kita akan ke kategori postingan. Sini di halaman kategori postingan, admin bisa menambahkan kategori. Sini bisa ditambahkan mungkin yang belum ada, mungkin arthropoda. Jika kita mencet simpan, maka akan tersimpan kategori baru di sini, yaitu arthropoda. Sini bisa diedit juga, lalu bisa dihapus juga oleh sisi admin. Selanjutnya ke halaman pengajuan pos. Ini ada daftar dari 2 pos yang belum terpublish, yang sedang diajukan. Caranya di sini admin bisa mengklik tombol yang di sini bertuliskan update status untuk mempublish atau tidak publish. Jika admin menyetujui, maka akan diklik aja publish, lalu pencet tombol update di sini. Lalu akan masuk ke halaman list postingan. Sini saya akan menyetujui 2 post ini aja langsung mempublish. Oke, di sini sudah terpublish. Nanti kita bisa lihat di halaman home. Oke, tadi setelah kita approve dari sisi admin, postingannya nanti akan muncul pada halaman home postingan yang tadi. Nanti akan kita lihat. Sekarang kita ke list data user terlebih dahulu. Nah, di sini ada list dari user-user yang telah terdaftar. Tadi sendiri kita telah mendaftarkan user dengan nama user 1, yaitu dengan email tesuser@gmail.com, akan terlihat di sini dari listnya. Ini list-list dari user yang terdaftar. Di sini admin juga bisa menghapus user yang telah terdaftar. Oke, kita akan ke data admin. Sini ada data admin. Admin di sini bisa mengubah namanya, emailnya, jenis kelamin, username, password, kontak person, serta level dari wewenangnya di website ini, serta dari gambarnya. Sini ada 2 yang terdaftar, yaitu administrator dan author. Di sini admin juga bisa menambahkan admin baru, tinggal kita tulis saja di sini. Nanti akan tersimpan ke database jika sudah. Mungkin saya akan demokan. Kita tulis saja di sini sebagai admin 2 dengan alamat email ya admin2@gmail.com, sebagai perempuan. Username-nya admin 2,
dengan password dengan samain aja seperti username admin 2. Kita ketik ulang. Kontak person kita random aja. Oke. Levelnya sebagai administrator. Gambar di sini kita pilih sebentar. Oke. Gambar telah saya pilih, lalu akan saya simpan. Akan terdaftar di sisi di database. Di sini sudah terlihat admin 2 dengan email yang telah kita isi tadi. Oke, selanjutnya akan ke sisi inbox. Halaman inbox. Di sini ada pesan-pesan yang telah masuk ke inbox admin, yaitu di sini ada pesan yang barusan tadi kita kirim dengan nama user 1, email, dan isi pesannya yaitu ini pesan sebagai contoh. Oke, untuk sekarang kita akan melihat postingan yang telah terpublish di tampilan home. Di timeline. Ya, ini adalah postingan yang baru terpublish yang barusan kita setujui untuk di-upload, akan muncul di timeline. Yaitu di sini ada mamalia, musang luwak, dan ini yang barusan kita tulis deskripsinya. Oke, cukup sekian demo dari website kami. Selanjutnya akan kembali ke PowerPoint. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Duseptian. Silakan. Oke, di sini kita bisa lihat database yang telah ada di HTML admin bisa ditunjukkan untuk di dalam webnya nanti. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Di sini ada ERD, di mana user harus punya username, user email, user password untuk mendaftar. Setelah mendaftar, user hanya membutuhkan username dan user password untuk login. Nah, untuk admin harus login dengan user admin dan user password. Setelah login, kita bisa kirim berita, list berita untuk melihat beritanya. Post berita kita butuh judul post postannya sendiri, kategori post, dan juga gambar post. Setelah pengumuman telah selesai, akan pengajuan publish, yang persetujuan publish itu akan diterima oleh admin. Oke, bisa selanjutnya. Di sini ada LRS-nya, user butuh username, user password, login username, user password, user admin, dan admin password. Ada admin butuh user admin dan admin password untuk login. Setelah login akan bawakan dashboard yang akan ada di post berita. Ada judul post, gambar post, dan juga kategori post. Oke, selanjutnya. Ini ada activity diagram. Yang di kiri ini ada activity diagram user. Kalau ingin login, kalau berhasil dia akan lanjutkan ke dashboard. Kalau tidak akan balik lagi ke halaman login. Di dashboard kita bisa kirim pesan, post berita, list berita, dan data pribadi untuk ganti username dan juga ganti password. Dan di kanan ada use activity diagram admin, yang dimana lebih banyak daripada yang lain. Di sini bisa login jika berhasil akan ke dashboard, jika tidak akan kembali lagi ke halaman login. Juga sama ya, bisa ke inbox, data pengguna, menambah admin atau author, data galeri, data user daftar,
post berita, pengajuan berita, dan seperti yang tadi, post berita, list berita, kategori berita, dan pengajuan berita untuk sync out. Oke, bisa selanjutnya. Di sini ada use case. Login admin hanya bisa digunakan oleh admin, login user hanya bisa digunakan oleh user. Menambah atau mengubah artikel bisa dilakukan oleh kedua maupun user dan juga admin. Menerima pengajuan publish artikel hanya bisa diterima oleh admin. Melihat artikel bisa dilihat oleh keduanya. Dan lalu sync out. Oke. Bisa di next. Sepertinya ini saya dari kelompok 5. Jika ada salah kata dan pengertian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.